Halo semua, jumpa lagi dengan Soft Skill Channel. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tips dan trik untuk membuat para interviewer terkesan denganmu. Pada materi ini, kita akan pelajari 5 hal penting yang harus dilakukan jika bertemu dengan interviewer. Yang pertama adalah, bagaimana harus berjabat tangan dengan senyum dan menganggukkan kepala. Kedua, bagaimana sikap duduk yang benar saat menghadapi interview. Yang ketiga, bagaimana melakukan kontak mata. Keempat adalah pentingnya mematikan HP. Dan kelima, jangan lupa untuk membawa CV, berkas pendukung dan alat tulis. Kelima hal ini merupakan poin terpenting karena dari sinilah penilaian dimulai. Mari kita mulai dengan berjabat tangan. Hal pertama yang harus kamu perhatikan dalam jabat tangan adalah bagaimana memulai jabat tangan itu sendiri. Atau lebih tepatnya, siapa yang harusnya terlebih dahulu memulai jabat tangan. Yang jelas, gender seseorang tidak mempengaruhi urutan, karena dalam situasi bisnis, jenis kelamin dianggap tidak relevan. Hal yang paling berpengaruh dalam urutan jabat tangan adalah pangkat seseorang di suatu organisasi. Biasanya, jabat tangan ditawarkan oleh orang yang memiliki otoritas lebih tinggi kepada orang yang statusnya lebih rendah. Sebagai contoh, dalam sebuah wawancara kerja, jabat tangan harusnya ditawarkan oleh si pewawancara. Sebelum mengulurkannya untuk berjabat tangan, pastikan telapak tanganmu kering dan bersih. Jangan sepelekan hal ini. Bahkan menurut para eksekutif perusahaan, bersalaman dengan orang yang telapak tangannya berkeringat menempati urutan kedua dalam daftar hal yang memberi kesan negatif dari seseorang. Lakukan genggaman dengan baik. Jangan terlalu lemah, karena ini akan memberikan kesan kalau kamu orang yang tidak terlalu antusias atau kurang bersemangat. Jangan lupa, pada saat berjabat tangan lakukan kontak mata. Para psikolog mengatakan, kalau kontak mata mampu menggambarkan cara seseorang membangun hubungan dengan lingkungannya. Jadi saat kamu berjabat tangan, jangan ragu menatap mata, itu artinya kamu tertarik dan antusias untuk bekerja di perusahaan tersebut. Jangan lupa berikan senyuman serta anggukan kepala, karena itu akan memberikan kesan bahwa kamu adalah orang yang memiliki kepribadian ramah, sopan dan menyenangkan. Nah sekarang, mari kita pelajari bagaimana sikap duduk yang baik saat wawancara kerja. Duduklah jika sudah dipersilahkan. Saat interview, pastikan kamu duduk dengan tegap dan nyaman. Duduk dengan posisi tegap menandakan kepercayaan diri dan siap menjawab segala pertanyaan. Tapi ingat, tidak perlu tegang dan kaku. Hindari posisi tubuh menyandar pada bagian belakang kursi, atau menyilangkan kaki di atas kaki yang lain. Karena memberi kesan kalau kamu seseorang yang terlalu santai, kurang menghargai orang lain dan kurang menghargai pekerjaan. Jika kamu membawa tas saat interview, letakkanlah di lantai sebelah kursimu. Posisi ini akan memudahkan untuk mengambil barang jika diperlukan. Namun tidak akan mengganggumu jika tidak diperlukan. Harus diingat jangan meletakkan benda apapun di pangkuanmu saat duduk di hadapan pewawancara. Apalagi di atas meja, karena selain akan mengganggu, meletakkan tas di atas meja menunjukkan sikap arogansi yang pastinya tidak disukai oleh HRD. Tak hanya kepandaian, kepribadian, dan penampilan saja yang sangat berpengaruh pada kesuksesan. Mata pun mempunyai andil yang sangat penting untuk keberhasilanmu. Melalui mata, orang dapat berbicara banyak tentang apapun yang dipikirkan, dan bagaimana caranya bereaksi. Melakukan kontak mata dapat membantu menunjukkan bahwa kamu secara aktif mendengarkan pewawancara, dan memahami apa yang mereka katakan. Menghargai orang yang sedang berbicara dengan kamu. Menjaga kontak mata dapat membantu kamu membangun kepercayaan dengan pewawancara, karena hal itu akan memberikan kesan bahwa kamu menjawab pertanyaan mereka dengan jujur. Nah sekarang kita akan bahas di mana sebaiknya meletakkan HP-mu saat wawancara. Meletakkan handphone di atas meja saat sedang interview merupakan etika yang tidak sopan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kamu sedang ditunggu orang lain, dan interview ini tidaklah begitu penting untuk kamu. Meletakkan handphone di atas meja
juga bisa menunjukkan sikap mengintimidasi dan juga sikap yang pasif-agresif dengan menunjukkan kuasa dan kepentingan kamu. Nah, jadi di mana sebaiknya kamu letakkan HP-mu? Yang paling baik adalah masukkan ke dalam tas, bukan ditaruh di kantong kemeja, dan jangan lupa matikan. Mematikan HP lebih baik daripada digetarkan, karena akan membuat kamu menjadi tidak fokus pada pertanyaan yang diajukan oleh HRD. Meski Anda sudah mengirimkan CV melalui email, namun beberapa HRD masih menginginkan CV yang sudah dicetak dengan rapi. Usahakan bawa CV tersebut di dalam map khusus untuk HRD. Berikan CV tersebut lengkap dengan map yang baru, agar kertas-kertas tidak berantakan, dan kamu akan dinilai sebagai seorang yang rapih dan penuh persiapan. Jangan lupa membawa alat tulis, seperti pulpen dan pensil. Biasanya, setelah sampai di kantor, kamu akan diminta mengisi formulir. Untuk itu kamu membutuhkan pulpen. Hindari untuk meminjam alat tulis kepada customer service karena secara tidak langsung hal ini akan menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang sembrono dan kurang persiapan. Kamu juga akan membutuhkan pensil, jika pada hari itu ada psikotes yang harus diisi dengan pensil. Agar aman, bawalah pensil 2B. Jika harus mengisi formulir, isilah dengan hati-hati. Periksa dan bacalah dulu semua pertanyaan yang diberikan dari halaman pertama hingga terakhir. Lalu pikirkanlah jawabannya. Setelah yakin, barulah kamu mulai menulis. Ingat, tulisan harus jelas, jangan terlalu kecil sehingga membuat orang sulit membacanya. Usahakan jangan membuat kesalahan, apalagi terlalu banyak tip X. Kerapihan tulisan juga akan memberikan penilaian tersendiri terhadap dirimu. Nah, bagaimana? Sudah jelaskan bagaimana harus mempersiapkan diri sebelum datang ke wawancara kerja? Sampai jumpa di materi-materi soft skills lainnya. Terima kasih.